Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di video kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang ad-darsus tsalits dari video yang sebelumnya. Kita masuk. Di sini ada najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Nah, najmun ini artinya sebuah bintang. An-najmu berarti artinya bintang itu. Dikun, ad-diku, dikun, ayam jago, seekor ayam jago, ad-dik, ayam jago, itu. Rojulun, ar-rojulu, rojulun, seorang laki-laki, ar-rojulu, laki-laki, itu. Tolibun, at-tolibu, tolibun, seorang siswa, at-tolibu, siswa itu. Nah, jadi pada video sebelumnya kita sudah bahas ya tentang bahwasanya di sini ada ma'rifah dan nakirah. Najmun karena dia bertanwin berarti kita definisikan dia atau kita kelompokkan dia sebagai isim yang nakirah. Sedangkan an-najmu karena dia beralif lam maka kita masukkan dia ke isim yang ma'rifah. Nakirah berarti artinya umum, an-najmu ma'rifah yang berarti artinya khusus gitu ya. Yang selanjutnya an-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Dan di video sebelumnya juga kita sudah membahas tentang mubtada dan khobar. Nah, an-najmu di sini kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada karena dia isim di awal kalimat. Jadi mubtada itu adalah setiap isim di awal kalimat pasti kita sebut mubtada. Dan mubtada ini dia harus selalu ma'rifah. Kecuali nanti ada beberapa keadaan yang dia bisa nakirah ya. Lalu ba'idun ini dia datang sebagai khobar. Dia kedudukannya adalah khobar. Kenapa? Karena kata ba'idun ini memberikan faidah atau memberikan petunjuk bahwasanya an-najmu itu ba'idun, bintang itu jauh. Dan khobar ini dia nakirah. Lalu yang kedua, ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu berdiri. Waqifun artinya berdiri. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. As-sukkar berarti artinya gula, hulwun artinya manis. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Siswa itu sakit. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ayam jago itu indah, bagus. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. Ad-daftar ini artinya buku tulis. Jadidun artinya baru. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. At-tajir artinya pedagang. Ghaniyun artinya kaya. Jadi pedagang itu kaya. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkan artinya toko. Toko itu buka. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Anak laki-laki itu fakir. Fakir ya. At-tufahu ladzizun. At-tufahu ladzizun. At-tufah artinya apel, ladziz artinya lezat atau enak. Gitu. Jadi apel itu lezat, apel itu enak. Lalu yang terakhir, at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Dokter itu tinggi, tawil artinya tinggi, maridun dan orang yang sakit itu pendek. Jadi al-marid ini orang yang sakit. Jelas ya, insyaallah. Nah, sekarang kita masuk ke tamarin.
Iqra waktub ma'al dhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah beserta ketentuan akhir-akhir kalimatnya, alias kita harus mengharokati huruf terakhirnya. Nah, di sini al-babu. Karena ada alif lam berarti kita tidak boleh menggunakan tanwin. Gitu. Jadi kalau sudah alif lam berarti tidak boleh bertanwin. Kalau bertanwin berarti tidak beralif lam. Jadi di sini al-babu. At-tajiru. An-najmu. Al-qamaru. Ad-diku. Al-ma'u. As-sariru. Al-baitu. Al-masjidu. Ar-rajulu. As-sukkaru. Al-waraku. Lalu yang selanjutnya, imla'il faragh fima yali biwad'in kalimatin munasibah. Isilah yang kosong berikut ini dengan meletakkan kalimat yang sesuai. Nah, dikarenakan di sini hanya disebutkan khobarnya, berarti tugas kita untuk melengkapi mubtada'nya. Jadi misal ghaniyun, siapa yang ghani? Misal at-tajiru ghaniyun. Lalu yang kedua, hulwun. Apa yang manis? Berarti as-sukkaru hulwun. Yang ketiga, maridun. Sakit. Siapa yang sakit? Misal contohnya kita boleh pakai nama orang, Ahmadu maridun. Lalu yang keempat, ladzizun. Lezat. Apa yang lezat? At-tufahu ladzizun. Lalu yang kelima, tawilun. Siapa yang tawil? Siapa yang tinggi? Kita bisa isi at-tabibu tawilun. Yang keenam, qasirun. Pendek. Siapa yang pendek? Misalnya al-maridu qasirun. Nah, jadi sebenarnya kita boleh mengisi sesuai dengan teks yang sebelumnya atau kita boleh ngarang sendiri. Yang penting maknanya sesuai gitu ya. Lalu yang tamrin yang selanjutnya, ikhtar kalimata. Ikhtar kalimatan minal qa'imah ba tunasib kalimata allati fi qa'imah alif. Pilihlah kata dari kolom B gitu ya, yang sesuai dengan kata yang ada di kolom alif gitu. Nah, ini tinggal dicocokkan aja, tinggal diberi garis. At-talibu, kira-kira yang mana? Ini ya, maridun. Jadi siswa itu sakit. Ad-dukan maftuhun. At-tufahu ladzizun, sesuai dengan teks yang tadi. Al-ma'u harun, air itu panas. Al-hajaru thaqilun, batu itu berat. Lalu yang terakhir, al-qalamu maksurun. Nah, ini kita tinggal isi sesuai dengan yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini ada al-kalimatul jadidah, ada hulwun, artinya manis tadi ya. Maridun, orang yang sakit atau sakit. Ad-dukanu, toko. Ghaniyun, kaya. Tawilun, tinggi. Fakirun, fakir. Qasirun, pendek. At-tufahu, apel. Itu ya. Nah, selanjutnya nah di sini ada pembahasan materi tentang al-huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Jadi ada kita bagi menjadi dua huruf-huruf dalam huruf hijaiyah ini, kita bagi menjadi
dua. Ada yang kita sebut huruf qamariyah dan ada juga yang kita sebut huruf syamsiyah. Huruf-huruf qamariyah ini adalah ketika kemasukan alif lam, berarti hurufnya dibaca jelas. Alif dan lam ini dibaca jelas. Jadi misal contohnya al-abu. Ketika kita melafadzkan al-abu, yang mana huruf A ini dia termasuk huruf qamariyah. Jadi ketika alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka alif lamnya tetap dibaca jelas. Jadi al-abu. Berbeda dengan huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah ketika alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, kalau di sini huruf syamsiyahnya ta ya, misal kita contoh, maka lamnya ini kita tiadakan cara membacanya. Jadi ketika membaca, kita seakan-akan langsung masuk ke huruf ta-nya. Jadi at-tajiru. Kita tidak membaca al-tajiru, tapi at-tajiru. Gitu ya. Jadi kalau huruf qamariyah ini alif dan lamnya dibaca jelas, sedangkan kalau alif lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah, maka lamnya tidak dibaca jelas. Ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya dikarenakan letak makharijul hurufnya. Jadi misal di sini lam ketika bertemu dengan hamzah, yang mana hamzah ini dia makharijul hurufnya ada di tenggorokan yang paling bawah, dan lam ini makhrajnya ada di lidah, di ujung lidah ya. Nah, makharijul huruf lam dengan makhrajnya hamzah ini dia berjauhan, sehingga kita dapat dengan mudah mengucapkan al jelas ketika bertemu dengan hamzah ini. Nah, tapi kalau huruf-huruf syamsiyah ini biasanya dia yang makhrajnya ini dekat dengan huruf lamnya itu sendiri. Misal contohnya kayak huruf ta ini. Huruf lam makhrajnya ada di lisan, sedangkan huruf ta juga makhrajnya juga ada di lisan. Karena berdekatan akan sangat sulit buat kita untuk mengucapkan al-tajiru. Itu sangat sulit. Jadi kita untuk mempermudah menjadi at-tajiru. Gitu ya. Nah, ini boleh nanti dibaca apa aja huruf qamariyah dan apa aja huruf-huruf syamsiyah. Nah, lalu untuk tamrin yang terakhir, iqra'il kalimatil atiyah waqtum mura'iyan qa'id nutqil hurufil qamariyah wasyamsiyah. Jadi bacalah kalimat berikut ini dan tulislah sesuai dengan kaidah huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Nah, al-baitu, karena huruf ba ini dia termasuk huruf qamariyah ya. Ad-diku, berarti di ini syamsiyah. Al-mudarrisu, al-babu, at-talibu. Jadi kalau untuk huruf syamsiyah ini biasanya ada tandanya dengan tasydid. Kita beri tanda dia dengan tasydid. As-sukkaru, ad-daftaru, al-akhu, ar-rasulu, al-wajhu, as-sadiqu, al-qur'anu, as-salatu, al-ka'batu, ar-ra'su, al-isba'u, as-sabun, al-dhufru, al-fajru, al-dhuhru, ini ada tasydidnya, al-asru, al-maghribu, al-isya'u. Ya, nah sekian untuk video kali ini. Insyaallah kita lanjutkan materi selanjutnya di video yang akan datang. Syukran ala husni ihtimamikum wastima'ikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.